وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهداه أما بعد فقال عز من قائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يوم ندعو كل أناس بإمامهم وقال أيضا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال أيضا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأت أمي لما ولدتني نورا صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين المحترمين والمكرمين حبايبنا الميامين والأساتذة الفضلاء وطلاب النجباء yang kita hormati bersama, para syiban kita, para habaib yang hadir di tengah-tengah kita, di kanan kiri saya, para orang-orang tua kita yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Semoga beliau-beliau semuanya memberikan panjang umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga para asatid, para kiai, para gawagis bila ada yang hadir, para alumni Darul Ghawad Da'wah, khususnya Ketua Al-Hasaniyah Jember, para khiriji dan khirijat, para hadirin dan hadirat, bil khusus yang tadi baru saja menyampaikan tausiah manaqib daripada murabbi arwahna wa aksadna Buya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, akhina Ustaz Sayyid Lutfi Al-Hasani. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di acara yang baik ini, di momentum nabawi ini, berkahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan hati kita, menjadikan kita orang-orang yang saling mencintai karena Allah, yang nanti di hari kiamat kita mendapatkan naungan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saling cinta di dunia kepada Allah. Dan semoga nanti kita bangkit di hari kiamat, kita berada di belakang barisan guru kita Buya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, sebagaimana yang Allah firmankan, yauma nad'u kulla unasin biimamihim, yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Di hari itu, di hari kiamat, kami bangkitkan, kami panggil setiap manusia berjalan di belakang pimpinan dan imam mereka. Insyaallah bila hari kiamat tidak tiba, imam kita nanti adalah Buya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, dan beliau juga akan berjalan di belakang imamnya Buya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Buya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki terus juga berjalan di belakang gurunya dan gurunya sampai kepada imam yang paling besar yang bersabda waliwaul hamdi biyadi, yang bersabda bahwa nanti di hari kiamat panji atau bendera pujian
ada di tanganmu. Semoga kita berada di bawah naungan bendera itu nanti insya Allah, di bawah naungan bendera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sekalian, kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada tokoh kita yang baru juga, yaitu Pak Abdul. Sebelum saya memulai, izinkan saya mereaksi syair yang dibacakan oleh MC tadi. Pertama, saya ingin mengatakan Alhamdulillahilladzi azhara al-jamil wa satara al-qabih. Segala puji bagi Allah yang hanya menampakkan keindahan saja. Allah tutupi keburukan-keburukan. Beliau hanya melihat keindahannya saja. Dan itu karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya gak pantas. Tapi sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Segaf, guru kita, Al-Ustaz Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun, yang selalu memperhatikan kita, yang banyak memberikan motivasi kepada kita. Habib Segaf Baharun itu pernah menegur saya karena saya al-fakir. Pernah menegur saya karena saya nggak ngasih tangan sama orang yang mau cium. Habib Segaf kasih. Saya bilang saya nggak enak. Mereka bukan memuliakan ente, mereka memuliakan Rasulullah. Jadi kalau ada yang begitu, kembalikan kepada asalnya, kepada Nabi Muhammad. Al-Habib Abdullah Al-Haddad Sahibul Ratib juga pernah mengatakan begitu. Kalau ada yang memuji kami dengan syair atau nathar, kami tidak menolak, karena pada hakikatnya pujian itu untuk Nabi Muhammad. Jadi kami kembalikan kepada sumbernya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kitanya nggak punya apa-apa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mau tanya, kira-kira masih konsen apa enggak? Hah? Ini antum jihad loh. Ini ngajinya benar-benar jihad karena tantangannya banyak. Ada suara genset, ada suara qiraat. Jadi ada 3 suara yang masuk ke telinga antum sekaligus. Bisa fokus nggak kira-kira? Luar biasa, cerdas-cerdas luar biasa. Insya Allah pahalanya lebih besar buat kita. Amin. Ajruk ala qadri nasabik. Pahala yang kita dapatkan sesuai dari tantangan yang kita dapatkan. Hadirin sekalian, saya suatu kehormatan bagi Al-Faqih bisa duduk sama antum, alumni Dalwa Al-Hasaniyah, bersama para habaib, bersama para syibad sini. Dan harapan kita tidak lain, melihat amal-amal kita banyak cacat. Ma ma'anal amal wa kasbana kulluh zalal. Semuanya amal kita mungkin reject. Kita nggak tahu amal mana yang diterima oleh Allah. Tapi dengan acara seperti ini, haul dan maulid, inilah salah satu harapan terbesar kita selamat di hari kiamat, adalah hubungan batin kita dengan orang-orang mulia.
dengan para wali Allah dan dengan kekasih Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallah, cuma itu harapan kita. Dan alhamdulillah kita bukan cuma memiliki hubungan cinta kepada wali Allah, tapi kita juga memiliki hubungan ilmu sanad yang bersambung kepada wali Allah, yaitu Al-Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharu, yang kewaliannya seperti matahari di siang bolong, tidak bisa disangsikan lagi, tidak bisa dipungkiri lagi kecuali oleh orang-orang yang matanya sakit, tidak bisa melihat matahari. Qad tunkirul ainu daw asy-syamsi bin ramadin wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqami. Al-Imam Muhammad Al-Busiri dalam burdahnya mengatakan, bisa jadi mata tidak percaya dengan adanya matahari karena dia ramad, kena penyakit mata, jadi dia sulit untuk melihat adanya matahari. Atau mulut akan merasakan air ini tidak enak, pahit, padahal aslinya enak. Kenapa? Karena dia sakit. Begitu juga orang-orang yang mengingkari kewalian orang-orang soleh yang sudah masyhur, yang sudah terbukti, yang sudah nyata barokahnya, manfaatnya, kelanggengan ilmunya, yaitu salah satunya adalah guru kita Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharu. Dan kita berharap nanti di hari kiamat kita bangkit dari kubur, kita pastikan bahwa kita di belakang beliau. Jaga hubungan ini, jaga hubungan batin kita dengan beliau, jangan sampai putus di tengah jalan. Karena tidak mustahil ada orang-orang yang sudah memiliki hubungan batin dengan wali Allah, tapi kemudian sebelum dia meninggal dunia, karena satu dan lain hal, karena suudzon, karena pikiran buruk, atau dan lain-lain yang sebagainya, Allah putuskan kenikmatan tersebut sehingga dia sudah tidak berintisab lagi kepada wali Allah. Kenapa kita mau mencintai, berhubungan batin dengan wali Allah? Tidak lain karena kita ingin berada di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan akhirnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di hari kiamat nanti kita mendengar hadis Nabi bersabda bahwasanya liwaul hamdi biyadi. Di hari kiamat bendera pujian, liwaul hamd, itu di tangan saya. Kita berharap nanti ketika masa itu datang, kita ada di bawah naungan bendera itu. Bukan karena amal kita, tapi karena tasalsul, karena sanad mata rantai kita yang masih terjaga. Walaupun kita mungkin bukan murid-murid yang baik, walaupun kita mungkin bukan murid kebanggaannya Abuya Habib Hasan Baharu, walaupun kita bukan anak kebanggaan, yang penting tidak putus. Karena selama hubungan itu ada, walaupun kita banyak cacat, tetap kita akan terbawa. Kita sering mendengar al-waladul aq yarith, anak yang tidak berbakti kepada orang tua, anak yang durhaka kepada orang tua, sekalipun selama dia tidak kufur, ketika orang tua itu meninggal dunia dan ada warisannya, tetap dia mendapatkan warisan, tetap mendapatkan bagian. Begitu juga mungkin kita belum bisa menjadi murid yang spesial, belum bisa menjadi murid yang dicintai oleh beliau, tapi selama kita masih menjaga hubungan batin dengan beliau, ziarah ke makam beliau, mengirimkan doa untuk beliau, Al-Fatihah untuk beliau, hormat kepada putra-putri beliau, dan juga kepada murid-murid beliau sesama alumni,
ini yang menjadi perekat tali hubungan kita dengan beliau. Insya Allah. Al-Busiri dalam burdahnya mengatakan, in ati dzamban fama ahdi bimuntaqidin minan nabiyyi wala habli bimunsarini. Kalaupun saya berbuat dosa, maka tidak serta-merta menjadikan hubungan saya putus dengan Rasulullah. Saya mungkin ahli maksiat, tapi saya masih punya hubungan sama Nabi Muhammad. Dan itu menjadi harapan saya dapat syafaat beliau nanti di hari kiamat. Karena dari itu jaga hubungan, baik yang dekat dengan Abuya Al-Habib Hasan Baharun, gerbang kita, pintu kita menuju Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, liwaul hamd. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti beliau memegang liwaul hamd? Liwa artinya bendera, panji. Al-hamd artinya pujian. Ini semuanya ada korelasinya dengan nama beliau. Nabi kita Muhammad namanya Muhammad, namanya Ahmad. Pecahan kata hamida yahmadu hamdan, yang artinya memuji. Orang-orang Bani Israel, Ahlul Kitab, Nabi Isa alaihi salam di Al-Quran sudah mengabarkan, wa idh qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Muhammad namanya banyak, salah satunya Ahmad, yang artinya manusia paling pandai memuji Allah, manusia yang paling memuji Allah, atau bisa diartikan paling terpuji. Atau Nabi Isa bisa juga mengatakan Ahmadu minni, beliau Nabi Muhammad lebih terpuji dari saya. Kalau Muhammad, kalau Ahmad tadi isim tafdhil kalau santri belajar. Kalau Muhammad itu isim maf'ul. Hamida yahmadu artinya memuji. Kalau dimasukkan ke wazan hammada yuhammidu artinya apa? Yufidu makna taktsir, memberikan arti banyak, memuji-muji. Kalau hamida yahmadu memuji, sudah muta'addi dia, walaupun mujarrad. Tapi begitu dibaca hammada yuhammidu, memuji-muji. Wa dzaka Muhammadun artinya orang yang dipuji-puji, yang banyak dipuji, selalu dipuji, tidak pernah berhenti pujian untuk beliau. Dan itulah tujuan kakek beliau Abdul Muttalib bin Hashim ketika memberi nama, dapat kabar info cucu lahir putra Abdullah, Abdul Muttalib memberikan nama Samaituhu Muhammad, saya namakan anak ini Muhammad. Orang-orang Arab Quraisy pada saat itu heran, itu nama yang baru bagi mereka. Tidak ada di dalam Amudun Nasab leluhur orang-orang Arab Quraisy nama Muhammad, itu baru, asing. Wahai Abdul Muttalib, wahai Syaibatul Hamd, ada apa kamu menamakan cucu kamu dengan nama ini? Beliau mengatakan, fa inni arju an yahmadahu ahlul ard. Saya berharap anak ini nanti dipuji-puji oleh seluruh penduduk bumi. Dan Allah gabung. Nama beliau adalah orang yang dipuji-puji, Muhammad. Kemudian nanti di hari kiamat atau di dalam kitab Taurat, sifat umat Nabi Muhammad adalah Al-Hammadun. Orang-orang yang membaca kitab Taurat, di situ ada keterangan tentang Nabi Muhammad dan umatnya. Salah satu karakter atau kriteria sifat umat Nabi akhir zaman di dalam Taurat adalah umatnya Al-Hammadun.
orang-orang yang selalu memuji Allah. Kalau kita baca redaksi Maulid At-Taibai, yahmaduna Allah Ta'ala ala kulli syiddatin wa rasa. Umatnya selalu memuji Allah dalam keadaan nikmat ataupun tidak nikmat, senang ataupun susah, luang ataupun sempit, selalu mereka baca Alhamdulillah. Kita bangun tidur baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi, sampai akhir. Selesai kita buang hajat, kencing atau istinja, buang air, Alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-adha wa afani. Dapat informasi yang baik, panitia alhamdulillah kita dapat sumbangan sekian-sekian, alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Anak kamu sudah lahir bagus, selamat, lancar, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Urusan perizinan pondok pesantren sudah selesai, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kalau ada kabar yang tidak enak, urusan Anda belum hasil, alhamdulillahi ala kulli hal. Itu ajaran Nabi Muhammad. Kalau yang enak-enak, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kalau yang tidak enak, alhamdulillahi ala kulli hal, dalam keadaan apapun segala puji bagi Allah. Hanya Allah yang kita puji ketika kita dapat yang kagak enak, yang gak enak tetap alhamdulillah. Dan itu sifat umat Nabi Muhammad. Itu sifat umat Nabi Muhammad. Hammadun, mereka selalu memuji Allah. Dan nanti di hari kiamat, ketika seluruh manusia bangkit dari kubur, mereka bingung mau kemana, tidak menentu arahnya kemana ini. Dalam keadaan galau, seluruh manusia, triliunan manusia galau, datang ke Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Adam mengatakan, nafsi-nafsi, wahai Nabi Adam, tolong kami, menghadaplah kepada Allah supaya memperjelas alur cerita kita di hari kiamat ini sekarang apa, bingung. Nabi Adam mengatakan, nafsi-nafsi, saya tidak berani menghadap kepada Allah. Datanglah ke Nabi Nuh, sama, ke Nabi Ibrahim, sama, ke Nabi Musa, sama, ke Nabi Isa, semuanya mengatakan, saya saat ini tidak berani menghadap Allah karena di hari ini Allah sedang murka, tidak pernah murka sebelum dan sesudahnya seperti ini. Seluruh pangkat para nabi merasa minder. Mereka merasa minder untuk menghadap Allah. Tapi di situ justru Nabi Muhammad mengatakan, ana laha, syafaat itu saya yang punya. Seluruh umat manusia, umat Nabi Adam, umat Nabi Sulaiman, umat Nabi Yusuf, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, yang mukmin, yang kafir, seluruh manusia yang namanya manusia dari awal sampai akhir, seluruhnya mereka dapat pertolongan satu orang. Hanya kedudukan satu manusia yang bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala berkata iya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah al-maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji. Nah, lagi-lagi kata-katanya hamida yahmadu hamdan fahuwa hamidun wa dzaka mahmud, terpuji. Kemudian Nabi Muhammad sujud kepada Allah. Ketika semua nabi angkat tangan, Nabi Muhammad sujud kepada Allah. Dan Nabi Muhammad dikatakan oleh Allah, irfa' ra'sak sal tu'ta ishfa' tushaffa'. Di situ Nabi Muhammad memuji Allah bimahamid, dengan pujian yang belum pernah terdengar, terilhamkan, terpikirkan, terlintas di hati para nabi, para rasul, bahkan para malaikat. Seluruh makhluk, seluruh manusia, seluruh malaikat, seluruh nabi dan rasul ketika melihat, mendengar Nabi memuji Allah, di situ
Allah hanya mengilhamkan pujian itu untuk Nabi Muhammad, dan disitulah menjelma kata Ahmad, manusia paling memuji Allah, dan beliau mendapatkan al-maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji. Semua manusia memuji Nabi Muhammad, semua nabi gak bisa menduduki maqam tersebut. Kemudian beliau memegang liwaul hamd, bendera pujian, karena beliau Ahmad, beliau Muhammad, umatnya Hammadun, selalu memuji Allah, dan beliaulah pemilik al-maqamul mahmud, karena beliau memuji Allah dengan pujian yang terindah yang pernah ada, sehingga beliau memegang bendera liwaul hamd yang seluruh umat berada di belakangnya. Yang dinaungi oleh panji tersebut adalah al-hammadun, orang-orang yang banyak memuji Allah. Pelajaran bagi kita, kira-kira kita sudah memiliki identitas umat Nabi Muhammad yang betul atau belum? Kita lihat bagaimana Abuya Habib Hasan bin Ahmad Bahar, kesabarannya dalam segala apapun, alhamdulillah. Tawadhu'nya, selalu dihina orang, direndahkan orang, alhamdulillah, beliau nikmati. Abuya Al-Habib Hasan Baharun adalah representasi daripada kalimat al-hammadun, umat Nabi Muhammad yang banyak memuji Allah dalam keadaan senang maupun keadaan susah. Maka para hadirin sekalian, ikhwani wa akhwati, kita ambil hikmah, ibrah, pelajaran dari acara kita di siang hari ini. Pertama, kita sadari bahwa kita ini umat Nabi Muhammad yang namanya Ahmad, yang nanti di hari kiamat beliau akan yahmadullah bimahamid, dengan pujian-pujian yang belum pernah ada, dan beliau memiliki maqam al-mahmud, dan beliau akan memegang panji al-hamd, dan yang ada di belakang beliau adalah al-hammadun. Maka kita contoh Abuya Al-Habib Hasan Baharun supaya kita berada di bawah panji beliau nanti. Ikhwani rahimakumullah. Terakhir, sebagai penutup, ada satu syama'il Nabi Muhammad SAW. Ada satu syama'il Rasulullah, satu sifat Nabi yang saya ingin berusaha terapkan untuk diri saya, dan saya ingin mengajak antum semua kita bareng-bareng belajar. Satu sifat Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal ini, minimal coba satu sifat ini saja kita belajar, teladani Rasulullah. Sifat apa itu? Beliau menyampaikan hadis ini kepada Sayyidina Anas bin Malik, sahabat yang 10 tahun menjadi abdi dalamnya Rasulullah. 10 tahun, dari mulai Nabi sampai ke Madinah, sampai Nabi meninggal, disuruh oleh Nabi, ambilkan ini, panggil si fulan, pergi ke sana, keluar masuk rumahnya Rasulullah, Sayyidina Anas bin Malik. Sampai suatu hari Nabi bersabda kepada dia, ya bunai, wahai anakku. Sampai Nabi panggil beliau dengan panggilan kesayangan, ya bunai, in qadarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghishun li ahad faf'al. Wahai anakku, kata Rasulullah, usahakan, jalankan, kalau bisa usahakan betul, sepanjang hari, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, setiap saat, setiap detik usahakan hati kamu bersih, tidak memiliki rasa dendam, benci, dongkol, atau perasaan yang negatif thinking kepada satu manusia pun. Satu manusia pun, bukan satu muslim, bukan. Li
ahad. Bisa lanjutkan setelah. Saya lanjutkan setelah. Nabi menjelaskan, jangan sampai di hati kamu ada perasaan buruk kepada satu manusia pun. Selesai mondok dari Dalwa, Al-Faqir, saya dipesan sama Abu Yazid, la tazalu taliban, kamu masih santri, jangan berhenti belajar. Datang ke ulama-ulama sana, dan beliau menyebutkan ada sebagian ulama. Setelah saya pulang dari Dalwa, saya mulazamah kepada Habib Najib bin Syekh Abu Bakar bin Salah. Salah satu kitab yang saya baca bersama beliau adalah kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa. Ketika sampai pada hadis ini, in qadarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa bi qalbika ghishun li ahad faf'al. Beliau mengatakan bahwa Abuya Sayyid Muhammad bin Abi al-Maliki mengatakan, Rasulullah mengatakan li ahad wa laysa li muslim. Sama satu manusia pun kita disuruh oleh Nabi bersihkan hati, apalagi sama muslim. Sama satu manusia pun, karena al-ibrah bil khawatim, patokan orang itu baik atau buruk nanti adalah akhir umur. Kita tidak mengetahui bagaimana akhir umur seseorang. Sehingga kata Habib Najib mengatakan bahwa Abuya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki apabila membaca Maulid Ad-Daibai, kadang ketika sampai di Syama'il, wala yudmiru,
di Maulid At-Taimiyah itu li muslimin ghishan wala dhurra. Beliau kadang-kadang memakai redaksi hadis. Wala yudmiru li ahadin ghishan wala dhurra. Nah, kemudian Nabi bersabda, "Fadzalika min sunnati, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Menjaga kebersihan hati, tidak ada pikiran buruk kepada satu manusia pun, itulah ajaran saya, kata Rasulullah. Siapa yang menghidupkan ajaran saya, maka dia menandakan cinta kepada saya, dan siapa yang cinta kepada saya duduk bersama saya nanti di surga, kata Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid ini kita bisa mengikuti langkah guru-guru kita, mengikuti langkah Rasulullah SAW, mengikuti ajaran dan bimbingan beliau-beliau semua. Allah jaga nikmat ini sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita, dan kita doakan juga mudir hadal ma'had. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya, Allah sampaikan cita-citanya, dijadikan pesantren ini pesantren yang barakah, menjadi lembaga pendidikan yang dibanggakan oleh Rasulullah, menjadi mercusuar Islam, dan menjadi tempat tonggaknya berdiri ajaran para salafus saleh ala